Yesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Dan semua kita bangkit berdiri. Dan begitu Bapak Gembala menginformasikan ke saya bawa firman Tuhan, saya sudah mulai berpikir-pikir apa yang akan saya bawa. Ya, jadi ini sebenarnya saya persiapkan bukan menjelang hari hanya. Begitu berita disampaikan kepada saya sudah berpikir, saya sudah ambil kitab kira-kira apa yang saya sampaikan. Ya, sehingga ketika anak saya ini sakit, padahal saya mau berbicara tentang peperangan rohani. Ini tiba-tiba langsung anak saya sakit, saya pikir begitu. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang genap dan Bapak Ibu ayat yang ganjil. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah saya pada saat siang hari ini dalam ibadah kita Minggu 10 Agustus 2014 ini, yaitu memenangkan sebuah pertempuran. Memenangkan sebuah pertempuran ataupun peperangan. Nampak bohado na ngomong pedih temudo. Neng buonon na mo naik kami markora. Masa diajari yang pedih to kami markora? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, bahwa kehidupan kita ini selalu diperhadapkan yang namanya dengan pertempuran, peperangan. Ya, selama kita hidup, yang namanya peperangan, yang namanya pertempuran pasti diperhadapkan kepada kita. Dan ketika kita berbicara tentang pertempuran Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus atau peperangan, ada yang disebut dengan peperangan fisik. Ya, peperangan fisik itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia tahun sekitar 45 dan selanjutnya. Seperti yang dialami oleh bangsa saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Peperangan secara fisik. Peperangan secara fisik juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bisa ketika seseorang berantam ataupun berkelahi dengan orang lain.
Peperangan secara fisik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau terjadi antara bangsa dengan bangsa, tentunya membutuhkan yang namanya prajurit. Baik itu tentara maupun kepolisian. Biasanya memang kalau berperang tentara yang dibawa. Ada prajurit. Ada juga komandannya. Jadi tidak hanya prajurit aja yang dibawa. Sementara komandannya misalnya diutus ke Timur Tengah sana, prajurit semua, komandannya tinggal di Jakarta. Pasti ada yang memimpin mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara peperangan secara fisik, maka ada persenjataan. Dan berbicara tentang persenjataan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang disebut dengan persenjataan modern, ada yang disebut dengan persenjataan tradisional. Ya, ketika kita mengalahkan penjajah dari tengah-tengah bangsa ini, para the founding father kita ataupun para pendiri bangsa ini, mereka lebih banyak mempergunakan senjata-senjata tradisional. Misalnya senjata yang begitu ditembak sekali harus dipompa dulu. Ya, jadi lebih banyak habis tenaga untuk memompa ini senjata. Atau dengan bambu runcing. Ya. Sekuat-kuatnya orang, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejauh-jauhnya lemparan seseorang yang namanya bambu runcing, berapa sih sebenarnya kekuatannya? 100 meter udah kuat sekali itu Bapak. Atau lebih, katakanlah 200 meter. Nggak pernah saya dengar dilempar misalnya tongkat bambu runcing sampai 500 meter. Nggak pernah. Ya, jadi ketika peperangan secara fisik terjadi, maka harus ada di situ yang namanya persenjataan. Baik persenjataan modern maupun persenjataan tradisional. Ya. Kalau modern kita sudah tahu lah. Melalui pesawat, dari sini ditembakkan sampai ke misalnya sampai ke negara tetangga. Ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di awal tadi saya katakan bahwa kehidupan kita itu selalu diperhadapkan kepada peperangan. Dan saya juga tadi katakan bahwa yang namanya peperangan, pertempuran, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya secara fisik, tetapi juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada juga yang disebut dengan peperangan rohani. Ya, peperangan di alam roh. Nah, peperangan rohani Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus tidak jauh beda juga sesungguhnya dengan peperangan secara fisik. Kalau peperangan fisik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harus ada pasukannya, harus ada orang siapa yang mau diperangi, harus ada persenjataannya. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masuk di dalam peperangan rohani ataupun kehidupan kita ini diperhadapkan kepada peperangan rohani, maka persenjataan tadi juga ada. Ada yang mau dilawan, ada senjata yang dipergunakan, ada kekuatan, ada kuasa yang dipergunakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang peperangan rohani, sesungguhnya itu bukan hanya sekedar kata-kata saja. Artinya atau sesuatu yang samar-samar. Atau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada lagi orang yang lebih ekstrim mengatakan, oh sesungguhnya itu tidak ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita itu tadi sangat jelas sekali di situ dikatakan bagaimana peperangan rohani yang dicatat di dalam Alkitab. Artinya sesuatu hal yang nyata. Coba kita lihat dulu di dalam ayatnya yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata-senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya peperangan itu sudah terjadi. Peperangan rohani itu sesungguhnya sudah terjadi. Dikatakan di sini supaya kamu dapat bertahan melawan, bertahan. Jadi tidak mau melakukan peperangan lagi, sudah di dalam peperangan, sudah di dalam pertempuran. Jadi hidup kita sekarang ini secara rohani, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sedang berada di dalam sebuah peperangan. Itu sebabnya tadi di dalam tema saya katakan memenangkan sebuah pertempuran ataupun peperangan. Karena apa? Karena dari sisi rohani juga kehidupan kita ini sedang diperhadapkan kepada peperangan. Puji Tuhan. Ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, Bapak Ibu juga sedang diperhadapkan kepada sebuah peperangan. Dilihat cuaca tidak mendukung. Apalagi tadi sempat gerimis kan. Tarik selimut lagi, kan bisa begitu kan. Dingin. Cuaca nggak mendukung. Ini peperangan Bapak Ibu. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika situasi itu ada di dalam hidup kita, ya, ketika kita sedang melakukan peperangan itu dan kita boleh hadir di tempat itu artinya Bapak Ibu sudah memenangkan satu bagian yang namanya peperangan. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah lihat cuaca, ada gerimisnya, selimut ditarik lagi, berarti Bapak Ibu sedang kalah di dalam peperangan. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keluarga kita sendiri pun, baik melalui suami kita, baik melalui istri kita, maupun melalui anak-anak kita, bahkan orang-orang sekitar kita, bisa kita diperhadapkan kepada peperangan yang namanya peperangan rohani. Maaf Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada-ada saja misalnya yang tidak senang keluarga kita melihat kita kalau rajin beribadah. Ada saja itu. Apakah suami kita, istri kita, anak kita. Pagi-pagi kita sudah bangun cepat kan, mempersiapkan segala sesuatu supaya apa? Supaya bisa datang beribadah. Kita sudah berpakaian rapi. Tiba-tiba ada yang meledek kita. Mana siapa dita doho katanya. Ya diledekin kita Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Diledekin lagi seperti ini. Ibadah. Orang nomor minggu terus swalai. Roham tong songoni. Dak dia berubah. Ini juga peperangan Bapak Ibu. Ya. Nah ketika kita mendengarkan itu, kita lihat lagi diri kita. Benar tuh tahe. Semer minggu iba terus. Apa songono dia. Bisa saja Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Ya. Nah dalam hal itu pun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah terlibat di dalam sebuah peperangan. Ya jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap hari, setiap saat kita diperhadapkan kepada yang namanya peperangan. Dan tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peperangan yang luar biasa, yang lebih dahsyat sesungguhnya bukan peperangan secara fisik, tetapi peperangan secara rohani. Kenapa saya katakan lebih dahsyat, lebih hebat peperangan rohani daripada peperangan fisik? Peperangan fisik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus hanya sebatas mematikan manusia secara fisik. Tetapi peperangan rohani, ya, ketika iblis, kuasa-kuasa kegelapan menghancurkan, mengadakan peperangan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya fisiknya yang dimatikan, tetapi apa? Rohaninya, rohnya yang diambil, rohnya yang dimatikan. Kalau rohnya sudah dimatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apalagi gunanya kita hidup? Ya, apalagi gunanya kita hidup? Kalau roh kita sudah mati, sudah terputus dengan Tuhan, ya, nggak ada lagi gunanya kita hidup. Itu sebabnya saya katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya peperangan yang lebih dahsyat adalah peperangan rohani, rohani, peperangan rohani. Bisa kita melihat peperangan secara fisik
berjuta-juta jadi korban. Tetapi itu hanya membunuh secara fisik, hanya nyawanya saja, hanya hidupnya saja yang terancam. Tetapi rohnya belum tentu mati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya juga ada orang yang dipenjarakan secara fisik, tetapi rohnya tidak terpenjara, puji Tuhan. Tetapi ada juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, fisiknya tidak terpenjara, tetapi rohnya terpenjara. Ada orang seperti itu. Ya, fisiknya nggak terpenjara, dia bebas kemana-mana, tetapi rohnya terpenjara. Contohnya, diadakan sekali seminggu ibadah, tidak pernah datang. Ada doa